Nah, Garju Dreamers sebelum di sini di video ini kita akan membahas alasan kenapa Zoro tidak pernah lebih rendah dari Luffy, terutama dari gelarnya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Di mana gelar Raja Bajak Laut yang ingin dicapai oleh Luffy dan gelar pendekar pedang terhebat yang ingin Zoro capai ternyata gelar yang sangat setara dan tentu saja jauh jika dibandingkan gelar Yonkou semata saja. Di mana di video ini kita akan membahas kenapa dari dulu Oda tidak pernah memberikan gap antara Luffy dan Zoro, mulai dari perlakuannya dan bahkan cara mereka untuk mendapatkan gelar tersebut pun dibuat sama oleh Oda. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena pada situ tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Jadi sebelum mulai, siapkan kopi, jangan lupa mandi besar, ambil posisi PW, dan let's go! Dimana jika kita perhatikan lebih dalam lagi, bahkan dari awal manga One Piece, gelar dari pendekar pedang terhebat di dunia sudah selalu lebih superior dibandingkan gelar Kaisar Lautan atau Yonkou. Dan bahkan di chapter 1058 pun benar-benar menjelaskan statement itu dengan sangat jelas. Pertama sebelum itu, kita akan lihat dulu dari chapter 1033. Di mana saat Zoro melawan King di chapter tersebut dan konfirmasi secara langsung juga di chapter itu jika Zoro mempunyai Hausoku no Haki. Karena sebelumnya di chapter 1010 hanya dari kata-kata Kaido saja jika Zoro punya Hausoku tapi belum dibuktikan secara langsung. Nah, di chapter 1033 baru terkonfirmasi jika para kroco Kaido pingsan terkena Hausoku no Haki dari babang Zoro kita. Yang bahkan King pun di situ dia berkata, "Jadi kau miliki ambisi seorang raja atau kingly ambition." Mungkin banyak yang merasa lebay banget bang, disama-samain mulu nih antara Luffy sama Zoro, tetapi jika kalian perhatikan memang faktanya seperti itu. Dimana bahkan dari awal chapter One Piece ini sekalipun di chapter 5 dengan judul chapter The King of the Pirates and the Master Swordman, dimana tulisan dari Master Swordman ini jika di versi Jepang ditulis dalam bentuk Kandai Kengo yang bukan semata pendekar hebat saja, tetapi benar-benar definisi yang dimiliki oleh Mihawk, yaitu the greatest swordman in the world, yang situ bukankah sangat jelas sekali jika Oda memparalelkan Luffy dan tangan kanannya Zoro dengan setara, apalagi dari impian atau gelar yang ingin mereka raih. Dimana mungkin tadi adalah beberapa paralel yang Oda tunjukkan, dimana sebenarnya masih ada banyak narasi lain yang akan kita lihat sepanjang serial ini berjalan. Dimana kita akan mulai dari yang paling jelas, dan itu adalah di momen super duper epic yang buat Zoro menjadi salah satu karakter manga yang sangat-sangat terkenal, yaitu di arc Drillbug ketika dia meminta menukar kepala kaptennya dengan dirinya. Yang alasannya pun karena Zoro nanti akan menjadi orang dengan gelar pendekar pedang terhebat di dunia, jadi tidak akan masalah jika menukar Luffy yang akan menjadi Raja Bajak Laut dengan kepalanya. Ya walau Sanji tiba-tiba muncul, tapi jelaslah jika masalah gelar tidak sebanding dengan kedua orang ini. Yang di situ pun Kuma meresponnya dengan kata-kata, "Kau memiliki ambisi yang sangat besar." Kata-kata yang muncul dari mantan sama Shichibukai dengan pendekar pedang terhebat yaitu Mihawk, dan mantan pendiri revolusioner bersama Dragon yang pastinya Kuma dia memiliki pengalaman yang sangat luas, dan karena itu dia akhirnya menerima permintaan dari Zoro untuk menukar kepala calon Raja Bajak Laut dengan kepala calon pendekar pedang terhebat. Ya sebenarnya dari reaksi Kuma saja kita bisa mendapatkan persepsi jika gelar pendekar pedang terhebat di dunia ini bisa dibandingkan dengan gelar Raja Bajak Laut. Kuma seorang yang mendapatkan gelar Shichibukai adalah salah satu gelar yang cukup bergengsi juga. Yang jika kalian dengar kata-kata saya di awal tadi bahwa gelar Raja Bajak Laut dan pendekar pedang itu jelas jauh lebih superior dibandingkan gelar Yonkou belaka. Dan salah satu Shichibukai lain pun berkata hal yang sama, dan tentu saja dia adalah Our Jinbei. Dia bilang tidak mungkin seseorang yang akan bergabung ke kru Raja Bajak Laut masa depan harus takut dengan seorang Yonkou doang, yang sekilas terlihat hanya untuk meledek Big Mom. Tetapi tentu saja Jinbei bukanlah orang seperti itu, karena dia ini man of words lah anjay. Dimana gelar Yonkou yang hanyalah gelar biasa saja jika harus dibandingkan dengan kedua gelar tadi. Yang lagi-lagi di sini saya hanya bilang dari gelar ya, bukan dari tiap individunya. Karena contoh lah untuk Shirohige yang mendapatkan gelar sebagai Yonkou juga,
Tetapi dari sisi kekuatan, jelas dia bukanlah Yonko dalam tanda kutip biasa, karena dia pun mendapatkan gelar lain sebagai King of an Era atau Raja di era tersebut, dan manusia terkuat juga. Jadi jika dia mendapatkan beberapa gelar lain, jadi jelas Shirohige berada di atas gelar Yonko karena dia mendapatkan beberapa gelar lain yang luar biasa tersebut. Yang lagi-lagi jika kita kembali ke chapter 1058 tadi di awal, di mana gelar pendekar pedang di dunia jelas lebih baik dibandingkan gelar Yonko biasa. Karena ingat kata-katanya, bounty yang cocok untuk dirinya selaku pendekar pedang terhebat di dunia adalah 3,6 miliar berry. Dan bounty dari Kaisar atau Yonko baru ini adalah 3,2 miliar berry, yang benar itu adalah bounty dari Our God bagi The Clown. Yang lihat, bahkan dari sini saja, lagi-lagi gelar Mihawk lebih tinggi dibandingkan gelar Yonko. Jadi gelar pendekar pedang terhebat di dunia jelas lebih baik dibandingkan gelar Yonko, dan disetarakan hanya dengan seseorang dengan ambisi raja dan dia yang memiliki kepala untuk menjadi sang raja bajak laut. Yang secara teknis pun sebenarnya seperti itu ya, dimana gelar Yonko ini dibangun dalam beberapa hal, dan yang paling utamanya selain kekuatan dari individunya adalah pengaruhnya terhadap sekitar, dimana seperti Big Mom dengan teritori yang dia miliki, Kaido dengan teritori, dan bahkan Shanks dengan beberapa armada yang dia miliki, yang bahkan dahulu saja bounty Yonko terendah di angka 2,2 miliar berry yang dimiliki oleh Kurohige, yang bahkan sekarang ada dua orang lain di bounty 3 miliar berry tetapi tidak menjadi Yonko. Yang lagi jika diingat ke arah Mihawk lagi, dia sendiri pun yang sudah men-state dengan sangat clear bahwa dia tidak tertarik untuk menjadi seorang kaisar lautan. Ya itu saja sebenarnya sudah sangat jelas dia sangat mampu untuk menjadi seorang Yonko atau kaisar lautan. Atau bukankah jika founder dari Cross Guild ini diketahui bukan bagi seorang, sudah pasti Mihawk lah yang menjadi sebutan Yonko. Dimana saya sendiri ada bahasan menarik nih terkait Mihawk yang dibilang oleh Brenyo dia lebih kuat dari Shanks di sisi berpedangnya. Apakah benar jika dari segala sisi Mihawk lebih kuat dari Shanks? Yang untuk hal ini akan kita bahas di video terpisah. Nah, dan sekali lagi, gelar pendekar pedang terhebat di dunia ini hanya disetarakannya dengan gelar Raja Bajak Laut yang sudah Oda jelaskan tadi. Ya tentu saja itulah satu alasan kenapa dari sisi gelar Zoro dan Luffy ini tidak ada gap satu sama lain, dimana untuk dari sisi kekuatan dan yang lain-lainnya sudah pernah sering saya bahas lah terkait tidak ada gap antara Zoro dan Luffy mulai dari kekuatan, haki, dan yang lain-lain. Nah mungkin buat para fanboy Sanji bakal mulai panas nih mendengar ini, dimana saya sendiri pun ada bahasan menarik lain terkait impian dari ketiga karakter ini. Ya mungkin di video ini kita membahas tentang gelar Raja Bajak Laut, pendekar pedang terhebat, dimana kedua hal tadi adalah gelar, dan untuk next video kita akan bahas impian dari ketiganya. Luffy, Zoro, dengan Sanji, mereka ini memiliki impian yang saling berhubungan satu sama lain, dan untuk Sanji apakah impian dia benar untuk menemukan All Blue? Nah lagi-lagi jika masalah impian ketiga orang ini, Luffy dan dua sayapnya ternyata saling linear satu sama lain dan bahkan akan saling membantu untuk mendapatkan impian tersebut. Dimana sejujurnya saya pun merasa All Blue ini apakah ada hubungan dengan One Piece, yang akan kita bahas di video terpisah. Jadi pastikan kalian untuk subscribe agar tidak tertinggal video menarik lain tentang One Piece hanya di channel Devil Nomi. Sebelum itu, kalian udah punya semua kaos Mugiwara tapi belum punya untuk kaos kapalnya? Waduh, pilih kasih banget nih. Nah, dalam rangka THRD ini, masih banyak dong THR dari om, tante, atau sepupu yang kalian sukai, dimana rilis desain baru untuk si lucu Tosen Sunny kita di mode chibinya, dan di masa promo ini dari harga 150.000 hanya menjadi 99.000 saja. Yang mantep dong, THR bakal makin hemat. Promo hanya berlaku untuk 25 pembeli pertama saja, jadi pastikan jangan sampai ketinggalan untuk diskonnya. Untuk pembelian ada banyak gratis ongkir, voucher diskon, dan tentu saja bisa COD juga. Kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Pembelian bisa melalui Tokopedia, Shopee, WhatsApp, dan sudah ada di TikTok Shop juga. Jadi gaskan, tingkatkan status Wibu kalian. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.